Ya, sekarang kita mulai dengan pelajaran 8, yaitu tentang letak keberadaan sesuatu ya. Sesuatu ya bisa orang, binatang, benda, bangunan, tempat, dan sebagainya ya. Jadi untuk menunjukkan letaknya tuh misalnya di dalam ya, naka, luar, soto, atas, we, bawah, sita, terus depan, mae, belakang, usiro, terus apalagi di sebelah, tonari, di samping, soba ya. Terus ada kanan, migi, hidari, kiri. Terus ada utara, kita, selatan, minami, barat, nisi, timur, higashi ya. Terus ya, terus ada ura juga ya. Ura itu khusus untuk bangunan ya. Misalnya bangunan ini ada di belakang bangunan ini, itu pakai ura, jadi bukan pakai usiro ya. Nah, ini kata-kata ini sangat berhubungan dengan partikel no dan ni ya. Jadi ingat aja, selalu berhubungan erat dengan partikel no dan ni ya. Kita langsung ke contoh aja. Misalnya tanah kasang ada di dalam kamar. Jadi bahasa Jepangnya tanah kasang wa hiano nakani imas ya. Dan bisa juga dibalik, di dalam kamar ada Pak Tanaka atau tanah kasang ya. Nah, dibalik jadi di dalam kamarnya dulu. Jadi hiano nakani tanah kasangga imas. Kita pakai partikel ga ya, nggak usah dipusingin. Jadi memang begitu ya. Jadi saya ulang, heano nakani tanaka sangga imas. Di dalam kamar ada tanah kasang. Sedangkan kalau tanah kasangnya duluan, tanah kasang ada di dalam kamar. Jadi tanah kasang wa heano nakani imas. Nah, itu untuk di dalam. Nah, di luar sama aja. Jadi misalnya anjing saya ada di luar gitu ya. Watashi no inu wa soto ni imas ya. Anjing saya ada di luar, atau anjing saya ada di luar rumah. Watashi no inu wa ie no soto ni imas. Terus dibalik juga bisa, sama kayak tadi ya. Tergantung kita pemakaiannya tuh, tepatnya bagaimana, kita harus bolak-balik ya. Tergantung pertanyaan juga. Lanjut sekarang atas, uwe ya. Misalnya di atas meja ada majalah ya. Teburu no ue ni zashi ga arimasu ya. Teburu no ue ni zashi ga arimasu. Terus di bawah, contoh misalnya di bawah meja ada kucing misalnya. Nah, ini makhluk hidup lagi, pakai imas pasti. Teburu no shita ni neko ga imas, pakai partikel ga ya. Atau kalau kita balik, neko wa teburu no shita ni imas. Itu. Terus di depan sekarang ya. Mae di depan nih. Misalnya taruh
Tarosang ada di depan kelas ya. Jadi gimana? Tarosang wa kyositsu no mae ni imasu. Nah, kalau dibalik, di depan kelas ada Tarosang. Kyositsu no mae ni Tarosang ga imasu. Tergantung mau yang di penekanannya yang mana gitu, di depan kelasnya atau tarosangnya. Udah paham ini ya, udah sering dipelajari, dibahas. Terus tapi mae, jangan sampai keliru, mae ini punya banyak arti ya. Misalnya kono mae, nah dia berarti mae itu artinya sebelum, bukan di depan. Jadi kono mae sebelum ini, sebelum saat ini. Atau sonomae ya, sebelum itu, sebelum saat itu sonomae. Atau misalnya sanji jugohun mae, sanji jugohun mae, jadi 15 menit sebelum jam 3 gitu ya. Tapi kan kita menerjemahkannya jam 3 kurang 15 menit. Tapi sebenarnya itu ya, 15 menit sebelum jam 3. Nah, itu mae. Terus kemudian belakang usiro, misalnya saya ada di belakang rumah ya. Saya ada di belakang rumah. Watashi wa ie no ushiro ni imasu. Nah, kalau dibalik sama aja, di belakang rumah ada saya. Ie no ushiro ni watashi ga imasu ya. Nah, terus kalau yang untuk bangunan tuh pakai ura ya, jadi bukan ushiro. Misalnya di belakang perpustakaan ada kantin. Jadi toshokan no ura ni shokudo ga arimasu. Ya. Begitu. Dibalik juga bisa ya. Tergantung ininya lah. Situasinya, tergantung sikon pembicaraan ya. Terus ada tonari. Nah, misalnya Tarosang ada di sebelah Tanaka-san. Jadi Tarosang wa Tanaka-san no tonari ni imasu ya. Atau kalau mau ditambah kanan atau sebelah kanan atau sebelah kiri, misalnya Tarosang ada di sebelah kanan Tanaka-san misalnya, tinggal tambahin aja kanan tuh migi, jadi Tarosang wa Tanaka-san no migi no tonari ni imasu gitu. Tapi bisa juga tonarinya dihilangkan, Tarosang wa Tanaka-san no migi ni imasu ya, bisa dimengerti ya. Untuk hidari juga gitu sama. Nah, terus ada di antara ini, jadi aida di antara. Misalnya Bali berada di antara Jawa dan Lombok ya. Jadi Bali wa Jawa to Lombok no aida ni arimasu ya. Nah, kemudian ada juga di tengah-tengah manakah. Contohnya misalnya saya berada di tengah-tengah taman. Watashi wa koen no manaka ni imasu ya. Pokoknya jangan lupa, kalau ini sering lupa soalnya nih. Untuk benda mati pakai arimasu, untuk makhluk hidup, orang atau binatang pakai imasu ya. Kemudian
apalagi yang belum ya. Oh ya, soba. Soba berarti di samping atau di sisi ya. Misalnya saya berada di sampingmu. Watashi wa anata no soba ni imasu. Ya. Kemudian ada ini juga arah angin ya, penunjuk utara, selatan, barat, timur. Jadi kita minami, nishi, higashi. Saya kasih contoh aja satu, misalnya Disneyland berada di selatan Tokyo ya. Jadi Disneyland wa Tokyo no minami arimasu. Gitu. Oke, saya rasa cukup nih untuk letak keberadaan sesuatu ya. Semoga bisa dimengerti. Ya mata